Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada hari ini, di hari yang ke-24 ini, insyaallah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin, dan senantiasa kita insyaallah istiqamah di dalam menjalankan ibadah puasa dan amalia-amalia Ramadan yang insyaallah akan segera meninggalkan kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Imam Ketua Majelis Ulama Indonesia, sama-sama berjamaah dengan kita Ustaz Kabir, senior saya yang baru tiba dari Jakarta, guru saya, dan para imam dan jamaah rahimakumullah yang berbahagia, wabil khusus akhina min Pakistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternate insyaallah mabruk. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang berbahagia, Ramadan akan meninggalkan kita dan kita tidak bisa menghalanginya. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita mohonkan kepada Allah telah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Kita selalu bermunajat kepada Allah, bahkan di jauh-jauh hari sebelum datang bulan Ramadan, kita selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kiranya 3 permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Saya yakin satu dari permintaan kita itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai buktinya adalah kita telah berada di dalam bulan Ramadan sampai hari yang ke-24. Dalam satu teks bacaannya, doa itu selalu dibaca, Allahumma sallimni ila Ramadan. Dalam teks yang lain dibaca, Allahumma sallimna ila Ramadan. Kalau Allahumma sallimni Ramadan, mungkin kita ketika berzikir sendirian kepada Allah, bermunajat kita kepada Allah, agar kiranya kita dipertemukan, agar kiranya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, itu kita sudah rasakan, kita berada di dalam bulan Ramadan sampai di hari yang ke-25 insyaallah. 24 menjelang 25. Yang agak berat adalah yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua, kita selalu bermunajat kepada Allah, Allahumma sallim li Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, datangkanlah kepadaku Ramadan. Tidak ada yang bisa membantah kalau hari ini kita berada di dalam bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa membantah. Karena kalender Hijriah juga menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan. Tetapi yang kedua, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah bersama Ramadan atau belum? Kalau bulannya iya, kita sudah berada di dalam bulan Ramadan. Tapi kemudian apakah Ramadan telah menghampiri kita atau tidak? Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Karena itu tentunya yang harus kita lakukan dan kita pahami dan menjadi komitmen kita adalah, jangan kita menjadi hamba Ramadan, tapi kita harus menjadi hamba Allah. Wala takunu ramadhaniyan, janganlah kalian menjadi hamba Ramadan, walakin kunu rabbaniyan,
Tapi yang sesungguhnya adalah hendaklah kalian menjadi hamba Allah. Menghamba itu adalah kepada Allah, bukan menghamba kepada bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan hampir semua hal ingin kita lakukan. Mulai dari A sampai Z yang belum pernah kita lakukan di bulan Ramadan ingin kita lakukan. Ramadan adalah syahrul maghfirah. Iya, tidak ada yang membantah itu karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan dan menegaskan itu. Bulan Ramadan adalah syahrul umat karena Rasulullah ingin menyatakan itu bahwa bulan ini adalah bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah juga syahrul Quran. Tidak ada yang membantah itu karena Rasulullah juga menegaskan itu bahwa bulan ini adalah bulan Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran penegasan tentang turunnya Al-Quran pun ditegaskan di dalam Al-Quran. Itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan keampunan bagi Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kita banyak melakukan hal-hal kebaikan di dalam bulan Ramadan. Syahrul maghfirah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu dari kebahagiaan yang akan didapatkan oleh seseorang dari 4 kebahagiaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat itu dinyatakan adalah apabila senantiasa lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita telah khatam Al-Quran berkali-kali sampai hari ini. Mungkin ada yang 3 kali, 4 kali, bahkan di masjid mungkin sudah berkali-kali dikumandangkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lakukan. Di dalam bulan Ramadan kita juga sudah memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Kita juga sudah memberikan makanan kepada orang-orang fakir miskin. Kita juga sudah memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Jemaah rahimakumullah yang berbahagia. Lalu di mana salahnya pekerjaan kita itu? Salahnya adalah kaitan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Janganlah kalian menjadi hamba bulan Ramadan, tapi kalian hendaknya hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu ramadhaniyan. Kalaulah semua aktivitas yang kita lakukan tadi dengan segala kebaikan yang luar biasa hanya kita temukan di dalam bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan kita tidak pernah lagi melakukan itu, kita tidak lagi pernah berkumpul untuk melakukan kebaikan, kita tidak pernah lagi berkumpul untuk membaca Al-Quran, kita tidak pernah lagi mengkaji Al-Quran di luar bulan Ramadan, maka sesungguhnya Allahumma sallim li Ramadan, sesungguhnya kita belum bersama Ramadan. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Nah, ini menjadi tantangan umat Islam karena ada paradigma keberagamaan yang keliru di kalangan umat Islam bahwa seolah-olah beribadah, bahwa seolah-olah beramal baik itu hanyalah 1 bulan dalam setahun. Sementara 11 bulan kita menganggap adalah bulan kebebasan. Betul bahwa Ramadan adalah bulan pembebasan, tapi 11 bulan sesungguhnya di dalam Islam bukanlah bulan kebebasan. Kalaulah 11 bulan kita anggap sebagai bulan kebebasan, maka berarti kita akan mengembangkan segala hal yang bertentangan dengan perilaku yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita orang tara mau berfitnah. Itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita orang tara mau menggunjing. Bulan Ramadan tidak mau orang tara mau ghibah. Tapi begitu ke sana takbir, begitu ke sana dikumandangkan takbir, lalu kemudian salam-salaman, kong semulai bafitnah, semulai ghibah, semulai menggunjing, semulai kemudian kasakusuk, semulai kemudian tangan ini lincah menyebarkan berita-berita hoax. Karena itu tanpa penelitian pun Ustaz, di bulan Ramadan itu hoax berkurang jauh di dalam bulan Ramadan. Tapi kita orang saksikan nanti secara bersama-sama, begitu 1 Syawal hoax dia menaik lagi.
ini Bapak Ibu sekalian yang terjadi, hampir bisa kita pastikan sesungguhnya harapan kita yang ketiga terhadap Allah Subhanahu wa taala pupuslah sudah. Harapan kita yang ketiga kita selalu, kalau tadi kita ingin diberi keselamatan bertemu masuk dalam Ramadan. Kemudian kita ragu kita bahwa kita tidak bersama Ramadan. Kalau kita ragu bahwa kita tidak bersama Ramadan, bagaimana mungkin yang ketiga ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya salah Ustaz, dia peteksi itu saya kalau ada ustaz kabir, saya tutup fore Pak Imam. Itu saya penyakit satu itu, sehingga kadang afwan hada kulluna syekhuna. Ustazun kabir hada. Jadi ayo afwan. Jadi kadang kalimat itu mau keluarkan itu harus atur baik-baik. Jadi yang ketiga itu ada munajat kita kepada Allah. Kalau tadi yang satu, kedua sudah. Yang ketiga itu kalau saya tak salah ini dia kalimat itu begini Ustaz. Allahumma tasallamhu minni mutaqabbalan. Mudah-mudahan saya tak keliru. Iya, kalau keliru nanti boleh diluruskan. Yang ketiga ini kira-kira dia arti itu begini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, ijabahlah segala pinta yang kumohonkan kepadamu. Kalau Ramadan tidak bersama kita, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang berbahagia, maka kemungkinan Allah untuk mengijabah pinta kita pun itu berarti akan tertutup di hadapan Allah. Kalau kemudian itu tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rahmat yang kita katakan ada pada diri kita, maghfirah yang kita katakan ada pada diri kita, lalu kemudian kita masuk pada kategori dijauhkan oleh api neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa, subhanallah. Allah, kalau kita buka di dalam surah Al-Imran surah Al-Imran kita buka. Itu ternyata Allah Subhanahu wa taala, ini kan ayat Al-Qur'an ini tidak mati, dia dinamis dan terus hidup di dalam kehidupan umat Islam. Artinya selama umat Islam itu masih ada dalam kehidupannya, maka peluang untuk bermohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah itu tetap terbuka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, kata Allah. Kalau kita maknai kalimat itu adalah bersegeralah kamu, kata Allah. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kemudian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ada dua yang harus senantiasa bersama kita. Ketika kita bermunajat kepada Allah, ada dua hal yang selalu menyertai kita, yaitu antara khauf dan rajah. Jadi karena itu kalau berdoa jangan terlalu sombong. Tak boleh sombong berdoa karena khauf, ada rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf, pinta kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajah, ada harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, memberikan rahman dan rahimnya kepada hambanya yang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang berbahagia, selagi peluang itu ada, mari kita manfaatkan. Selalu orang bertanya dalam ayat berikutnya itu Ustaz, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ada kalimat di dalam firman Allah di situ, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Allah menggandengkan dua kalimat yang sesungguhnya berada pada situasi yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu adalah sarra'i wad dharra. Ada orang, satu kelompok dia yang berkecukupan, tapi kemudian digandengkan Allah Subhanahu wa taala dengan kelompok orang dan manusia dalam keadaan dharra. Dalam keadaan dharra itu mungkin kita maknai dalam keadaan pas-pasan. Kalau kemudian kita kembangkan dia dalam keadaan kondisi kedaruratan yang ada pada diri dia, sesungguhnya dia di bawah pas-pasan. Tapi kenapa kalimat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kata Allah. Karena itulah persoalan memberikan bukan persoalan kaya dan miskin. DP kunci di situ.
Jangan bilang nanti saya nanti dilantik dululah baru saya. Ya Ustaz Saleh, saya kalau besok-besok ini saya dilantik, baru saya bikin saya ganti toilet di Masjid Al-Munawwar. Iya, tapi ya berhubung saya tak dilantik, saya tak jadi. Terhadap fisarra'i wa dharra, apa yang ada pada diri kita. Iya. Kita infakkan, kita nafkahkan, kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena itulah sampai pada persoalan tabassum saja, persoalan senyum saja. Iya, persoalan senyum. Kalau memang hanya senyum yang kita miliki, kenapa tidak kita berikan kepada orang lain? Kalau kita memiliki ide-ide yang cerdas untuk memajukan kota Ternate ini, tapi kita tidak memiliki harta, kenapa kita tidak berikan ide-ide cerdas kita untuk pembangunan kota Ternate ini? Kalau kemudian kita punya pandangan-pandangan yang brilian, kenapa kita tidak berikan pandangan-pandangan kita itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau kita mengukur yunfiquna itu fis sarra'i wad dharra hanya sekadar material, maka hanya orang-orang yang berkecukupanlah. Inilah yang kemudian mengakibatkan antara adanya kesenjangan yadul ulya dengan yadus sufla. Orang yang senantiasa berada di bawah yadus sufla, dia menganggap bahwa dia tidak layak untuk memberikan sesuatu apapun kepada orang lain. Kenapa? Karena dia merasa yadus sufla, bahwa yang hebat itu adalah yadul ulya. Tapi di hadapan Allah tidak. Persoalan memberikan di hadapan Allah itu bukan persoalan yadul ulya, yadus sufla. Nah, oleh karena itulah kalau di sebagian tempat di kita orang ini masih salah saya lihat. Mohon maaf ini Pak Imam. Ada saya lihat kalau berikan apa itu namanya? DP apa ini? Ini Ramadan ini kan banyak berikan ke fakir miskin, amplop itu, sumbangan begitu. Sepengetahuan saya sesungguhnya begitu kita memberikan, kita tidak boleh dengan keangkuhan. Tapi rata-rata kita memberikan dengan keangkuhan. Yang saya pahami adalah ketika kita memberikan kepada mereka, justru kita harus lebih membungkuk dari mereka. Tapi lebih banyak kan terada, seolah-olah kita menganggap bahwa mereka itu adalah di bawah kita. Bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kita kasihi, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak layak, bahwa mereka itu adalah orang yang terpinggirkan. Tidak. Nah, ini saya lihat masih di dalam tradisi kita belum dikonekkan. Bahkan sesungguhnya adalah kita yang harus lebih menghamba kepada mereka untuk memberikan apa yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena sesungguhnya pemilik sempurna dari apa yang ada pada diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kenapa kita angkuh untuk memberikan itu? Yang seharusnya kita harus bangga, harus kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentasyarrufkan sesuatu yang ada pada diri kita untuk kita berikan kepada yang berhak sesungguhnya. Jadi dalam tradisi-tradisi saya lihat begitu di mana-mana masih semacam bangga begitu untuk orang yang menerima ini. Sesungguhnya menurut saya itu satu hal yang harus kita robah, bahwa kita lah yang seharusnya menghamba kepada mereka di dalam pemberian kita itu. Bukankah sudah menjadi contoh bagi kita bagaimana Rasulullah SAW melayani seseorang, di mana orang itu selalu menghujat Rasulullah SAW, tapi kemudian Rasulullah SAW dengan tulus dan ikhlas. Kenapa? Karena orang itu adalah orang yang harus kemudian diperlakukan seperti itu. Jadi ini barangkali kaitan dengan itu, ini mungkin tradisi, kebiasaan-kebiasaan kita yang saya lihat hampir di setiap tempat, baik dibikin di masjid, di panti asuhan, di mana begitu, seolah-olah kita ini memiliki sesuatu yang padahal tidak. Kita hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita pemilik sempurna daripada sesuatu yang ada pada diri kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya itu lagi adalah bikiapa kong di luar bulan Ramadan itu orang tak bisa kendalikan amarah. Amarah itu menurut saya dua. Kalau menurut saya, amarah dalam artian menunjukkan kemarahannya, tapi juga kalau dia kong ada kekuasaan, ada DP amarah goyangan tangan lagi. Bikiapa di luar bulan Ramadan? Ini marah, banyak yang marah pejabat kita kalau di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan tidak ada. Padahal disebutkan di situ adalah bagaimana wakazimin al-ghaiz wal nasib. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang berbahagia, Rasulullah pernah di dalam satu kisah, kalau di dalam sejarah itu disebut Fathul Makkah kalau saya tidak keliru.
Rasulullah tidak diberikan kesempatan untuk kembali ke kampung halaman. Apa yang saya sampaikan ini tak ada hubungan dengan pemerintah melarang orang mudik, tak ada. Iya, memang mudik ini harus dilarang karena persoalan COVID-19 belum tuntas. Tetapi Rasulullah SAW begitu ingin masuk ke kampung halamannya itu tidak diberikan kesempatan, bahkan diancam. Nyawa beliau dan para sahabat ketika itu tidak ada jaminan kalau kemudian meneruskan perjalanan. Yang akhirnya Rasulullah SAW harus berada di antara kampung yang tidak ada penghuninya untuk kemudian ada peluang untuk masuk ke kota Mekah. Tapi begitu Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, banyak orang yang datang Abu Nawas. Biasa begitu, banyak. Mulai bilang begini, ya Rasul, ya Muhammad, kemarin itu sebenarnya tong tak mau bikin begitu. Mulai sudah. Karena ada ini, tapi kemarin itu kita orang terpaksa bikin begitu, jadi tong bikin. Jadi ya Rasulullah, ampuni kami ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Sudah, pergi kalian, enggak masalah. Pergi, silakan, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena itulah ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib pun pada satu kesempatan, jadi beliau menyampaikan tausiah. Pada saat itu ada jamaah. Biasa, itu ada biasa dari dulu perilaku-perilaku yang tidak sesuai harapan itu ada. Pada saat itu ada jamaah yang memberikan kalimat yang kurang baik kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mengakibatkan anak Ali, Khalifah Ali bin Abi Thalib pun merasa tersinggung. Sampai di rumah, anak Khalifah Ali bin Abi Thalib menanya kepada Khalifah Ali, kenapa engkau tidak membalas perlakuan mereka? Khalifah Ali bin Abi Thalib menjawab dengan singkat. Khalifah Ali bilang begini, sejak kapan engkau lihat kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaghdab wa yal'an? Sejak kapan pernah engkau lihat kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah dan kemudian melaknat orang lain? Ini jawaban dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kalaulah setelah Ramadan Bapak Ibu sekalian, ini kita orang laksanakan, alangkah damainya Maluku Utara, alangkah indahnya kehidupan kita, alangkah indahnya dalam kehidupan umat manusia, alangkah indahnya dalam kehidupan hubungan antar umat manusia, baik umat Islam maupun umat-umat yang lain bersama-sama dengan umat Islam. Tetapi kalau kemudian tidak pengendalian wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas itu tetap terbawa-bawa sampai ke dalam keluar bulan Ramadan, lalu kemudian dendam kesumat yang kita inikan, maka insyaallah kita akan sulit untuk mendapatkan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang berbahagia. Jadi DP kunci ke bawah itu adalah mari kita jangan menjadi hambanya bulan Ramadan, tapi marilah kita menjadi hambanya Allah. La takunu ramadhaniyan walakin kunu rabbaniyan. Marilah kita menjadi hambanya Allah, tapi janganlah kita menjadi hamba di dalam bulan Ramadan, di mana setelah bulan Ramadan kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kita yang telah kita lakukan 11 bulan yang lalu. Itu berarti kita masuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Kalau kita ambil 3 kategori, ada satu namanya rabihun, yang pertama, ma'mun yang kedua, mal'un yang ketiga. Mungkin janganlah sampai kita masuk kategori orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kiranya kita menjadi orang-orang yang mendapat laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimahullah yang berbahagia, Bapak Imam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apabila itu ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya, itu adalah berasal dari bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekhilafan di dalamnya, itu adalah karena memang kelemahan dan fakir untuk menyampaikan hal yang baik, tapi kemudian tidak mampu saya untuk menyampaikan dengan bahasa yang lebih baik. Karena itu kepada jamaah saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.